Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya ngebangun sebuah kota dari nol? Tanpa arsitek modern, tanpa alat berat, tapi kota ini malah jadi cetak biru buat sebuah peradaban yang super besar. Nah, itulah persisnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep tata kota beliau ini benar-benar visioner banget. Dan yang bikin merinding, konsep ini tuh masih sangat relevan sampai detik ini. Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi sebelum kita masuk ke teknisnya, kita harus mulai dari fondasi yang paling dasar dulu nih. Coba deh kita renungkan satu pertanyaan simple tapi maknanya dalam banget. Apa sih arti sebuah nama? Gimana bisa nama sebuah kota itu ikut nentuin nasib dan filosofinya di masa depan? Percaya deh, ini adalah langkah pertama yang luar biasa brilian. Kalau kita perhatiin, kontrasnya itu tajam banget. Jadi sebelum kedatangan Islam, kota ini tuh namanya Yatsrib. Secara bahasa, Yatsrib ini lumayan sering dikaitin sama hal-hal yang kurang enak didengar, kayak celaan, penyakit, atau niat buruk. Nah, Nabi Muhammad SAW secara sadar langsung menghapus konotasi negatif itu. Beliau ubah namanya jadi Madinah. Dan disinilah letak kegeniusannya. Penggantian nama ini bukan cuma sekedar, ya taulah, semacam rebranding dangkal aja. Enggak gitu. Akar kata Madinah itu dari kata madana yang artinya membangun peradaban atau mengurbanisasi. Dan ada juga tamadun yang artinya peradaban itu sendiri. Jadi secara nggak langsung ini tuh semacam deklarasi. Deklarasi niat yang benar-benar kuat untuk ngebangun masyarakat yang terstruktur rapi dari titik nol. Nah, buat ngeliat gimana peradaban ini pelan-pelan dibangun, ini dia agenda pembahasan kita. Kita bakal mulai dari transformasi awal Yatsrib ke Madinah, terus lanjut ngebahas jantung kotanya, yaitu Masjid Nabawi, gimana masyarakat di sana disatukan, lahirnya Piagam Madinah yang bersejarah, sampai akhirnya kita ngeliat kota ini sebagai sebuah mikrokosmos peradaban. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian 1, dari Yatsrib ke Madinah, sebuah transformasi sosial dan tata ruang. Kita bakal lihat gimana sih kedatangan kaum muhajirin dari Mekah itu bisa memicu perombakan organik besar-besaran, nggak cuma secara fisik kotanya, tapi juga demografi penduduknya. Jadi, tahap pertama dari transformasi ini tuh jalannya cepet banget. Ibaratnya baru juga nyampe, proyek pertama yang langsung dieksekusi adalah ngebangun masjid utama, yaitu Masjid Nabawi. Sejak hari pertama berdiri, bangunan ini langsung ambil peran sentral. Semacam jadi kompas lah yang mandu arah perkembangan masyarakat di sana. Masuk ke bagian 2, jantung kota, Masjid Nabawi, yang fungsinya ternyata lebih dari sekedar tempat ibadah. Di sini nih, kita mau menepis asumsi zaman sekarang yang sering mikir kalau masjid itu cuma tempat eksklusif buat sholat doang. Kita bakal lihat gimana keserbagunaan historisnya yang jujur aja luar biasa banget. Coba bayangin, fungsinya tuh luas banget. Kehidupan sehari-hari benar-benar diatur dari sini. Mulai dari nyelesain sengketa dagang, jadi ruang musyawarah buat urusan sipil, terus jadi pusat pendidikan, tempat orang-orang belajar. Bahkan, ini juga jadi pusat pemerintahan loh. Disinilah Nabi mengelola hubungan diplomatik dengan kelompok-kelompok lain di sekitar kota. Paket komplit banget kan? Intinya gini, Nabi Muhammad SAW itu nggak ngejadiin masjid sekedar bangunan pasif yang sepi kalau di luar jam sholat. Nggak sama sekali. Ruang fisik ini tuh benar-benar hidup dan bernafas sebagai nukleus atau inti mutlak dari pemerintahan, pendidikan, dan semua bentuk interaksi sosial warga Madinah. Sekarang kita ke bagian 3, menyatukan masyarakat melalui pertukaran sosial. Kita geser sedikit nih dari obrolan soal tata bangunan ke urusan rekayasa sosial. Gimana sih langkah brilian untuk mengintegrasikan kaum muhajirin yang baru aja tiba dengan penduduk lokal sana, yaitu kaum Ansar? Kerjasama timbal balik antar mereka ini benar-benar indah dan praktis. Gini logikanya, kaum muhajirin itu kan pedagang ulung dari Mekah ya. Nah, mereka ngajarin ilmu bisnis ini ke penduduk lokal. Terus balasannya apa? Kaum Ansor dengan tangan terbuka ngebantu mereka berbagi lahan pertanian, berbagi sumber daya. Hasilnya, boom! Terciptalah sebuah sistem ekonomi dan tali persaudaraan yang super simbiotik dan kuat banget. Gila sih nih. Lanjut ke bagian 4, Piagam Madinah, kodifikasi negara kota. Nah, karena komunitasnya udah terpusat dan mulai nyatu, langkah selanjutnya apa nih? Tentu aja meresmikan tatanan ini lewat sebuah perjanjian yang sangat revolusioner. Kalian harus tahu, dokumen politik yang satu ini benar-benar melampaui zamannya. Jauh banget sebelum dunia modern sibuk merumuskan hak asasi manusia, Piagam Madinah ini udah berhasil menyatukan berbagai suku. Dokumen ini menjamin kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan mengikat seluruh warganya buat kompak ngebela kota dari ancaman luar. Benar-benar membuka mata kita kalau dipikirin konteks waktunya. Dan kita sampai di bagian 5, mikrokosmos, peradaban, filosofi sebuah kota.
Sekarang coba deh kita zoom out sedikit. Kita perluas sudut pandang kita buat ngeliat gimana sih semua struktur fisik dan sosial yang udah kita bahas tadi ternyata mewakili sebuah visi filosofis yang jauh lebih agung soal gimana hakikatnya sebuah kota yang ideal itu. Kalau kita membayangkan ngeliat hamparan kota Madinah dari atas Bukit Sol, wah, kita baru bisa benar-benar mengapresiasi mahakarya ini. Ini tuh udah bukan sekedar permukiman biasa di tengah padang pasir. Sama sekali bukan. Ini udah berubah jadi sebuah mikrokosmos peradaban yang diatur dengan tingkat presisi dan harmoni yang benar-benar luar biasa. Ada seorang filsuf muslim terkemuka, namanya Al-Farabi, dan beliau punya analogi yang sempurna banget soal ini. Beliau bilang, kota yang unggul itu ibarat tubuh biologis yang sehat. Pas banget kan? Di Madinah, masjid itu ibarat jantungnya, konstitusi atau piagam Madinah itu ibarat sistem sarafnya, dan masyarakat adalah anggota geraknya. Semuanya punya peran sendiri, tapi saling bekerja sama secara mutlak demi menjaga tubuh ini tetap sehat dan hidup. Sebagai penutup, aku mau ngajak kalian buat ngerenungin satu hal nih. Kalau nilai-nilai yang dibangun di Madinah tadi udah terbukti sukses menciptakan peradaban yang super tangguh dari nol, kira-kira gimana ya caranya kita bisa nerapin prinsip-prinsip kuno ini ke zaman sekarang? Perencanaan yang berpusat pada manusia, sikap saling menghormati, dan keadilan kolektif. Bisakah itu semua nyembuhin berbagai masalah dan ketegangan di kota-kota metropolitan modern kita saat ini? Ini jelas sebuah pertanyaan yang sangat-sangat layak buat kita pikirin. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa!